Ya, ayah ini bernama asli Ahmad Hujairi, betul ya? Betul. Gitu. Itu namanya bener Ahmad Hujairi ya, nggak ada nama panjangnya ya? Saya pengennya sih apa ya? Pengennya sih Charlie gitu ya. Tapi kalau saya namain saya Charlie kan nggak mungkin kalau di pesantren kan. Takutnya pesantren rada rock and roll kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri seluruh Indonesia, welcome back to NK Podcast, media santri berbagi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, ya, meskipun beliau bukan bagian dari martabak, tetap yang menjadi spesial karena yang kita undang hari ini adalah salah satu guru yang favorit. Bukan favorit. Bukan. Favorit ya, favoritnya bagi para santri tentunya. Nah, kita akan berbagi cerita bagaimana sih sebetulnya tamu yang hari ini kita akan berbagi cerita tentang kehidupannya, juga bagaimana pengalamannya menjadi seorang santri yang mungkin nanti akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang mendengar. Amin. Selamat menyaksikan. Nah, kita mulai dulu nih Ayah. Bye. Selamat datang Ayah Hujairi, Ahmad Hujairi. Iya. Selamat datang. Sebelumnya ini dikenal sebagai panggilannya ayah ya. Iya. Nah, kenapa dipanggil ayah? Ya karena nggak habis soalnya. Jadi kalau nggak habis berarti kan ayah. Pengen sih baba tapi nggak enak sama Ustadz Indra kan. Kayak gitu. Kayaknya saya mau ganti tadinya ayah mau ganti. Salah maksud baba. Mohon maaf, tolong di screenshot itu. Screenshot apa ya? Ya, ya ada apa ini ya? Kita ngobrolin apa ini ceritanya? Iya, jadi panggilan ayah itu memang pernah dari santri ya, gitu. Emang di pesantren itu kan biasanya panggilan itu lebih enak dipanggil orang tua. Iya. Nah, kebetulan ayah ini sudah menikah dan punya berapa anak kalau boleh tahu? Anak saya sekarang 4 ya. 4 gitu. Yang pertama sekarang lagi mondok 6 SD tapi masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD tapi sudah mondok ya? Udah mondok. Dari kelas 5 SD sudah mondok. Luar biasa. Dan yang kedua masih kelas 1 SD. Kemudian yang ketiga perempuan. Alhamdulillah. Yang keempat yang terakhir laki-laki lagi. Baru berapa bulan? 10 bulan. Oh ya. Nah, itu mungkin panggilan yang lumrah ya di para santri ya. Kalau manggil gurunya biasanya dengan panggilan yang lebih dekat dengan muridnya gitu. Ya. Dipanggil ayah ya gitu. Yes. Ya, ayah ini bernama asli Ahmad Hujairi, betul ya? Betul. Gitu. Itu namanya bener Ahmad Hujairi ya, nggak ada nama panjangnya ya? Saya pengennya sih apa ya? Pengennya sih Charlie gitu ya. Tapi kalau saya namain saya Charlie kan nggak mungkin kalau di pesantren kan. Takutnya pesantren rada rock and roll kan. Jadi enggak gitu, itu adalah pemberian nama dari orang tua. Kita harus bisa menerima dengan senang hati ya. Nah, itu pemberian orang tua. Pemberian orang tua kita. Dan nama menjadi doa ya, baik-baik. Ya walaupun nama Hujairi itu ya artinya batu. Kata yang ngertiinnya Hujairi itu artinya batu. Tapi batu tuh mahal. Batu giok misalnya. Nggak masalah. Yang masalah itu takutnya saya disangkanya otaknya batu gitu. Terus dikasih tahu, iya kan Pak? Ya begitulah. Iya, namanya. Mungkin dinisbatkan kepada Hijr Ismail kan. Nah itu artinya batu yang, karena kan ada Ahmad depannya kan. Nah kalau ada Ahmad berarti batu yang terpuji. Oh, Masya Allah. Iya kan? Jadi ada batu yang terpuji ya? Ya enggak sih, maksudnya ya kalau ada Ahmadnya berarti kan Hujairi jadi bagus. Oh iya. Kalau enggak ada Ahmadnya jadi batu doang. Gitu. Kalau saya berenang repot menyelam terus. Kalau gaya batu kan. Iya. Ayah Ahmad Hujairi lahir di Bogor. Tanggal berapa ya lahir? 19 apa itu? 19 bulan 8. Harusnya sih bulan 9 ya. Karena kan lumrahnya kan lahir 9 bulan kan.
paling nggak 10 bulan ini lah bulan 8. Jadi kurang normal. Harusnya jangan ketawa dong. Saya kan jadi pengen harusnya kan gitu ya. Tapi bulan 8 lah, bulan Agustus. Normalnya 9 bulan. Ya. Tapi benar 9 bulan kan lahirnya kan? 9 bulan. 9 bulan. Ya. Iya, cuma bulan 8 lahir bulan Agustus maksudnya. Agustus lahir. Berarti pas kemerdekaan ya? Enggak lah, kan merdeka tanggal 17. Oh, tanggal 19. 17. Ya pas tanggal 17 merdeka, pas saya nggak merdeka lagi. Iya. Ayah lahir 19 Agustus tahun 19 berapa? 87. 87. Berarti sekarang usia berapa nih ayah? Nah, ya kalau dihitung sih banyak. Banyak ya usianya. Nggak bisa disebutkan ya. Pokoknya hitung diri aja lah sendiri aja. Ya. Nah, ayah Ahmad Hujairi lahir di Bogor 19 Agustus tahun 1987. Iya. Nah, ini dikenal sebagai seorang santri yang tidak hanya bisa mengaji tapi juga pandai bertilawah. Wow, alhamdulillah itu sebuah kelebihan dari Allah. Dari Allah ya. Sampai pengalaman ayah katanya ini sampai tingkat apa kira-kira? Alhamdulillah sih sampai ke tingkat nasional, cuma nasional. Di tahfidz ya sebetulnya ya. Di tahfidznya, oh gitu. Oh jadi ada MTQ itu ada tahfidz dan tilawahnya gitu. Iya. Saya pernah mengikuti di tahfidz dan tilawah juga 1 juz 5 juz, misalkan tahfidz dan tilawah kan. Tapi di 10 juz biasanya tahfidnya aja biasanya. Oh iya. Nggak pakai tilawah. Oh berarti ayah ini termasuk MTQ di bidang tahfidz ya. Tahfidz juga ya, tilawah juga, cuma tilawah nggak begitu sampai nasional. Yang nasional itu yang tahfidz ya. Tapi mulai dewasa kan udah ikut tilawah yang tingkat dewasanya ya. Udah. Oke, di tingkat profesi memang ayah ini memiliki banyak pengalaman di dunia MTQ dan menjadi guru kebanggaan nih di pesantren Nurul Quran. Semoga nanti ilmunya bisa ditularkan. Amin. Kita akan berbagi tips nantinya di akhir ini ya. Tapi kita karena tidak ingin terlalu serius berbicara tentang masalah tips and trick, karena akan ada banyak sekali tipsnya. Tapi kita akan lebih dulu nih menggali bagaimana sih sebetulnya pengalaman ayah dulu mondok di pesantren. Backgroundnya kira-kira seperti apa? Ayah dulu SD di mana? SD sebenarnya sih di sekolah dasar biasa ya, di negeri ya. Di negeri. Jadi bukan ayam doang yang negeri ya? Bukan, ini negeri seberang deh. Kayak apa namanya, SD biasa ya, jadi bukan MI ya. Makanya saya tuh sedikit agak kesulitan ya, karena kan setelah SD itu kita masuk, semuanya mungkin bukan saya doang ya. Setelah SD itu kita masuk MTS kan, sanawiyah. Harusnya kan lumrahnya dari MI harusnya kan. Jadi nyambung kan. Nah, kita ini dari SD. Jadi agak kesulitan masuk ke sanawiyah. Karena kan pelajaran sudah agak banyak yang berbeda kan. Tapi alhamdulillah sih, artinya karena kita di pesantren jadi alhamdulillah banyak kita bisa lebih banyak mendapatkan ilmu walaupun dari dasar lah begitu. Ya. Berarti SD kira berapa tahun ayah? SD ya 5 tahun setengah sekali. 5 tahun setengah. Berarti kurang setengah tahun ya. Ya kan biasanya ujian kan udah duluan. Sebelum semester 2 kan. Jadi nggak nyampe genap 6 tahun ya? Enggak. Lulusnya aja mungkin 6 tahun. Oh iya, tapi nggak ngulang ya? Enggak. Ngulang. Cuma rapotnya aja merah semua. Merah karena bukan nakal. Enggak, bukan. Tapi karena covernya yang merah. Iya, cover. Anak-anak kecil biasanya covernya merah ya. Iya. Nah, maaf itu cover itu apa ya? Bukan cover bed yang penting. Oh, bukan. Cover buku, cover. Oh, cover ya. Tadi kan ada bacaan tutut muring handai. Iya, saya pikir yang buat naruh baju itu dan udah taruh baju itu. Apa itu? Tas cover itu. Cover. Oh, cover. Itu covernya. Oh, cover ya. Ya, ayah ini juga pastinya melewati masa-masa MTS. Sanawiyah di pesantren juga ya. Pesantren. Itu berarti 6 tahun SD langsung mondok. Itu mau dipondokin kok? Mau dipondokin? Mahal, karena saya nggak mau manjang, jadi makanya saya mau mondok. Oh, tadinya nggak mau.
Ya dibilang mau sih, biasanya sih kita karena udah tradisi ya, tradisi keluarga. Dan kan kita kan tahu ya baba itu kan apa namanya anak pertama yang sudah pesantren duluan. Setelah itu nyambung lagi sampai alhamdulillah ke saya pun akhirnya mondok semua. Dan rata-rata sebenarnya sih karena gitu karena udah tradisi keluarga. Yang satu mondok, kakaknya mondok, makanya saya sering mengajarkan ke wali santri itu dimondokin anaknya dari awal. Anak yang pertama, jadi seperti yang kita bersama gitu kan, supaya nanti dia jadi tradisi, jadi kebiasaan, nanti terus meneruskan. Jadi motivasi buat adik-adiknya. Jadi ayah ini mondok dulu karena anak pertama berhasil mondok. Nah gitu. Jadi termotivasi nih. Motivasi. Harus betah. Tapi awal-awal ayah pernah ngalamin nggak betah? Aduh, kalau dibilang nggak betah, gimana ya? Saya sempat nangis juga. Nangis ya? Nangis. Sambil nyanyi nggak? Enggak ya. Nggak ada lagunya. Iya. Sempat nggak betah itu sampai 1 minggu lah. 1 minggu selanjutnya ya pengen pulang. Nggak betah. Iya. Itu umum lah ya. Umum lah, semua pasti begitulah. Saya pikir pasti begitu. Jadi nangis begitu ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya pas awal-awal mondok itu ayah mulai betah tuh berapa bulan setelah mondok? Kurang lebih ya 2 bulan lah. Oh 2 bulan ya? 2 bulan, karena kan ya biasalah masa kita di lingkungan yang berbeda lagi. Beradaptasi lingkungan baru. Iya, lingkungan baru. Teman baru. Jadi mungkin agak asing ya. Dan 2 bulan ngalamin nggak betah, dan itu umum ya bagi setiap santri. Semua santri pasti pernah begitu juga saling. Itu pengalaman ayah tersendiri. Iya. Begitu. Ayah dulu mondok di mana? MTS. Sanawiyah itu di pondok pesantren Al-Quran Al-Itkon ya. Oh di Al-Itkon. Cibungbulang. Itu berapa tahun di Al-Itkon? 3 tahun. Ya Al-Itkon. 3 tahun saya di Al-Itkon. Cuma sebenarnya dulu Al-Itkon itu masih, kalau sekarang Al-Itkon kan sudah sendiri ya, pesantren dengan sekolah. Kalau saya dulu itu pesantrennya di Al-Itkon tapi sekolahnya di luar. Oh gitu, pisah ya? Iya, karena saya pernah masuk ke dalam rumah di luar sekolah. Maksudnya di luar pesantren ada sekolah Al-Aulia kan. Oh ya, jadi dulu Al-Itkon itu tidak pakai sistem sekolah ya? Nggak ada sekolah. Jadi mondok aja. Tapi dia di situ khusus tilawah. Oh gitu. Tilawah. Seharian terus tilawah ya? Ya sebetulnya tahfidz sudah ada sih sebetulnya dulu, kalau nggak salah ada salah satu guru juga yang ngajar di Al-Itkon itu tahfidznya. Cuma tidak terlalu aktif betul ya. Karena sibuk juga pengajar tahfidznya kalau nggak salah dulu itu. Jadi lebih kepada tilawahnya. Tapi alhamdulillah sih kebanyakan berkembang semua tilawahnya. 3 tahun ayah di Al-Itkon, di Sanawiyah Al-Itkon, lalu pindah ke Ciomas. Di pondok pesantren Miftahul Falah Dampit. Oh, pesantren apa itu? Pesantren tahfidz. Khusus dia pesantren tahfidz. Jadi tidak sama seperti ya pesantren salafi lah ya. Ini khususkan untuk menghafal aja. Oh, makanya nggak ada sekolahnya di luar juga. Oh, sama. Iya, jadi PPIQ sekolahnya dulu. Oh. Ya. Jadi Miftahul Falah itu pesantrennya, PPIQ itu sekolahnya. Alhamdulillah sih di PPIQ diterima. Maksudnya untuk santri di luar tapi pesantren di PPIQ, alhamdulillah. Oh ya, jadi PPIQ juga menerima santri dari pesantren luar. Ya boleh, alhamdulillah. Diterima kata kita. Itu selama berapa tahun? 3 tahun juga sama 3 tahun. Aliyah. Jadi 3 tahun fokus tilawah, lalu 3 tahun fokus tahfidz. Alhamdulillah. Dan itu semua dilakukan saat menjadi seorang santri. Ya alhamdulillah. Nah, ayah nih sekarang kita kan lagi sesi santri berbagi. Ya. Boleh berbagi cerita, pengalaman. Nah mungkin ayah ini punya nggak? Nah kita yang seru-seru dulu nih, pengalaman unik dulu yang paling berkesan sampai sekarang mungkin ayah nggak bisa lupain sebagai seorang santri. Kalau di pesantren itu kegiatan pesantren itu kan sudah cukup bagus ya, kita banyak dapat ilmu di pesantren. Tapi kita banyak teman itu merupakan suatu kebanggaan. Satu hal yang membuat saya mendidik itu buat saya itu, ternyata kita itu ngaji bukan cuma sekedar ke guru aja. Maksudnya guru utama yang mengajar gitu ya. Ternyata teman kita itu bisa menjadi guru. Itu yang saya alami semenjak di pesantren di Al-Itkon itu.
saya menjadikan teman saya itu jadi guru. Jadi guru juga. Artinya secara tidak langsung ya. Artinya saya banyak belajar kepada teman saya. Teman-teman karena varian gitu. Varian. Beragam. Iya, beragam gitu. Jadi saya pikir sih tidak sepenuhnya kita belajar dari guru, tapi ada juga teman kita yang ternyata itu menjadi guru menurut saya gitu. Itu pengalaman yang luar biasa gitu. Kalau pengalaman unik-unik sih ya nggak ada ya. Paling saya jatuh tapi saya bangun lagi. Itu aja sih paling. Karena mimpi. Iya, ya mungkin karena saya mimpi jatuh kan. Itu mungkin tanda-tandanya saya tidurnya kurang tengah. Jatuh Mang. Ya, jadi emang salah satu pengalaman paling berkesan ayah itu adalah teman bisa menjadi seorang guru. Nah, itu paling penting di pesantren. Emang apa yang diajarkan oleh teman-teman ayah? Ya tidak, jadi kita itu melihat teman-teman kita yang punya skill, ya kelebihan yang itu di bidangnya. Misalnya waktu di Haliskon saya ada teman saya itu bagus tilawahnya gitu ya. Saya senang sama dia. Jadi bukan kita itu justru malah menjauh, tapi dekat ke dia. Saya deketin, saya jadi temannya gitu kan. Setiap hari yang ambil makan bareng, tidur bareng gitu. Saya senang gitu. Nah, sehingga saya ketika dia ngaji itu kan kita kan belajar itu kan tidak mesti harus hanya di pengajian teks ya. Iya, tapi kita belajar secara mustami kan. Iya. Dia ngaji itu kita jadi belajar. Gitu. Iya. Nah, di situ saya dengan dekat sama dia, berarti kan kita sering mendengar dia ngomong. Ya pokoknya mau gibah apa segala macam kita dengar deh. Jangan dibawa gibah. Yang penting mustami. Ya, membicarakan kebaikan orang lain. Iya gitu. Oh iya gitu. Jadi ayah berarti punya banyak teman ya di pesantrennya. Alhamdulillah. Pesantren itu dari mana aja? Kalau ayah dulu berteman itu asalnya banyak dari mana-mana ya. Ada yang dari tadi, dari kemarin. Maksud saya dari Bogor ada, dari Bogor udah pasti ya. Dari Jakarta, Depok, gitu kan. Jabodetabek lah semua ada itu. Kan biasanya kalau udah berkumpul ragam manusia itu beda-beda karakter ya. Beda-beda karakter biasanya. Kalau ayah ini karakter Sunda atau karakter Betawi? Saya masuknya Jausun ya. Jasun. Apa tuh Jasun? Apa tuh Jasun? Jago Sunda maksudnya. Bukan Jawa Sunda. Bukan Jawa Sunda. Bukan Jago Sunda maksudnya. Jadi bukan agama itu ya? Bukan, itu Panhab ya. Jago Sunda ya? Jago Sunda. Jago Sunda. Tapi di pesantrennya tuh ngomong Sunda emang? Ada yang ngomong Sunda, ada yang ngomong bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya sih kebiasaannya sih bahasa Indonesia ya. Karena itu bahasa yang lumrah di mana-mana gitu. Bahasa nasional lah ya? Bahasa nasional ya. Internasional bahkan ya. Internasional. Ya internasional. Bahasa yang sudah mengglobal. Ya, karena sekarang banyak bahasa Indonesia yang dipelajari di luar negeri. Iya betul. Tahu itu? Enggak. Ya, kemudian ayah kan masuk pondok dengan tentunya kan usia yang cukup muda kan. Iya. Nah kan, tapi ini ada banyak kan. Kadang-kadang nih biasanya orang tua bertanya gitu, saya mau masukin anak nih di usianya yang masih 13 tahun, tapi saya takut dia nggak betah, saya takut dia belum cukup umur dan sebagainya. Sebenarnya menurut ayah, sepengalaman ayah gitu, mondok itu punya batas usia atau ada tips nggak ayah? Sebenarnya mondok itu harus di usia berapa? Sebetulnya sih sudah sangat wajar ya kalau mulai di pondokan itu dia tamat SD ya. Tamat SD. Tapi di era modernisasi ini kan udah mulai ya, artinya banyak yang sudah dipesantrenkan dari mulai SD juga. Salah satunya anak ayah. Ya, anak saya udah mulai dari SD. Tapi sebenarnya anak saya itu keinginan dia sendiri lah ya. Keinginan dia sendiri. Saya sih sebenarnya sudah niat. Ini cerita serius ya. Jangan bercanda tolong. Jadi saya itu nggak nyangka ternyata anak saya itu pengen mondok gitu. Mungkin, nah ini yang saya bilang tadi, lingkungan itu pengaruh. Ini kan kita kan hidup di lingkungan NQ nih, ya, di lingkungan NQ, anak-anak kita maksudnya. Mereka melihat gitu. Oh iya, melihat antri iya gitu kan, melihat sistem
kegiatannya gitu di pesantren. Jadi mereka mungkin seneng ya gitu. Oh iya. Sehingga mereka pengen pesantren di sini tapi kan malu. Ya kan, saya suruh pakai helm nggak mau. Di daerah saya suruh pesantren di luar aja ya kan. Pesantren di luar nggak apa-apa kalau emang pengen Tapi- pesantren di luar. Pakai helm juga di luar? Enggak sih, Enggak ya? enggak, cuma tutup pakai masker aja. Jadi alhamdulillahnya gitu ya. Anak saya yang mau Mau. hijri tuh dia yang mau. Itu namanya hijri. Hah? Sama-sama batu berarti. Iya. Enggak, kalau hijri lebih kepada hijrah sih. Oh hijrah. Ya. Oh beda-beda. Saya kan punya Oke, ya. Enggak, istri kan orang Medan. Aha. Jadi saya hijrah ke sana. Oh istri orang Medan. Orang Medan. Horas tulang. Enggak, Horas bah. bukan. Cari yang lain gitu. Pak. Itu bahasa Medan soalnya. Kalau ini kan Mandailing. Oh Mandailing. Mandailing. Oh kalau Mandailing bagaimana bahasanya? Biasanya ya kayak tidur aja jadi modom. Modom. Tahu modom ya? Modom tuh tidur di sana tuh. Kalau di kita kan buat wifi itu kan. Modom. Itu modem. Eda. Saya pikir sama. Itu modem. Ya ada gede itu godang di sana. Gede itu? Godang. Godang itu apa? Godang Gede. itu gede. Di sana tuh gede, artinya godang itu gede. Kalau di sini Yang lebih lucu lagi tuh empang. empang itu apa? Empang di sana tuh tobat. Makanya kalau saya mau tobat gampang, saya buka empang aja. Alhamdulillah saya tobat. Alhamdulillah saya sudah ketobat. Saya telepon istri saya. Alhamdulillah sekarang saya udah mau tobat. Dari tobat. Itu alasan kenapa ayah senang dengan empang ya. Oh, Iya. biasa. Jadi memang pengalaman ayah mondokin hijri itu karena kemauan. Jadi kalau misalnya anaknya udah mau nih, udah Ya mondokin gak aja. bisa kita ngelarang loh. Oh gitu ya. Iya. Mhm. Saya sudah niat banget itu karena kita juga pengalaman dari dulu kan sanawiyah baru masuk pondok kan. Mhm. Nah ini dia kelas 4 SD. Itu sudah pingin. Tapi betah. Ya Awal-awal masih sama aja sih, sama. kayak saya juga gitu kan, seminggu 2 minggu. Alhamdulillah betah. Tapi Enggak. ada nggak rasa misalnya seperti, oh saya mungkin pada umumnya ya orang tua kan kadang-kadang bicara, oh kasihan kalau masih SD, oh Iya. misalnya nggak apa-apa kok gitu biar dia belajar gitu. Yang penting kan di pesantren kan baik-baik apa segala macam. Iya. Kalau ayah tipe yang seperti apa nih? Ya bodo amat lah. Enggak gitu. Jadi sebetulnya kita kasihan sama anak. Makanya saya jujur aja sih ya, sejujurnya waktu anak saya pertama itu pesantren kelas 5 SD itu, saya agak sedih sebetulnya. Nangis. Merasa kehilangan juga sih. Iya, saya nangis juga itu berapa. Ya nangis dalam hati lah. Enggak nangis secara terbuka. Pernah saya nangis secara terbuka, ternyata kejepit saya. Bukan karena itu. Mohon maaf. Jadi sempat nangis lah dalam hati cuma gitu, enggak secara terbuka gitu. Ya sedih lah, gimana enggak sedih kan, kita kan ditinggalin anak juga gitu kan. Apalagi waktu hijri pondok itu kan belum lahir anak yang terakhir. Oh, Anak iya. masih 2 kan. Jadi masih ada Mumtaz sama Arafah yang masih ada. Jadi masa kehilangan juga lah. Selama 7 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya alhamdulillah sih kita terbiasa. Nah, terus apa yang membuat kemudian ayah percaya gitu bahwa oh dia akan baik-baik saja kah, atau dia bakal baik aja kok di pondok gitu? Itu apa yang membuat ayah Ya pikir? kita kan pengalaman di pesantren juga ya. Oh iya, jadi orang tuanya berpengalaman juga. Ya, saya pikir di pesantren itu belajar banyak hal tentang kemandirian ya, gitu. Jadi umur segitu memang sih belum bisa dibilang dia bisa proses mandiri dari awal. Cuma saya pikir cukup lah umur dari kelas 5 SD itu. Menurut saya udah cukup, kecuali dari kelas 1, 2, 3 ya gitu ya, karena itu kan masih kecil ya. Iya, iya. Tapi kalau udah kelas 5 SD itu udah lumayan besar, umur 10 tahunan kan, umur 9 tahun 10 Jadi tahun. dia beradaptasi sejak dini. Iya, Apalagi ibunya ini orang Medan. iya, Biasanya orang Sumatera itu senang hijrah ya. luar biasa. Apa namanya, perantau istri saya. Rantau, iya. Mentalnya kuat biasanya. Kuat ya. misalnya, kuat istri saya itu, alhamdulillah. Dia bang, sebelum saya menikah itu kan saya tahu sejarahnya. Sejak Bang, istri saya itu kemana-mana, dari sekolah di apa namanya di Medan, pesantren juga sampai ke Jogja. di Jogja pesantren. Jogja pesantren itu. Nggak ke Sampai Borobudur enggak? Hah?
Ada pesantren di Jogja ya? Ada pesantren di Kiai Mufid itu. Kayak movie. Yang hafal Quran itu. Iya. Terus juga di IKI kan. Di IKI itu benar-benar sendiri, seribu nggak ada. Jadi benar-benar perantau lah, dia kemana-mana. Perantau. Makanya saya Jadi adalah mental perantaunya di anak dia sekarang nempel gitu ya. sepertinya sih begitu. Jadi udah terbiasa barangkali ya. Terbiasa ya gitu. Kalau dari ayahnya apa yang dibiasakan? Untuk apa ini? Ya misalnya anak kan ngikutin ayahnya juga. Ya saya sih alhamdulillah ya senang sekali dengan anak saya bisa mau mondok dari awal, padahal sebetulnya harusnya dia pondok di Sanawiyah nanti gitu kan. Ternyata dia sudah mondok duluan. Jadi dia bisa lebih dewasa terlebih dahulu dibanding saya dulu gitu. Oh ya. Gitu. Jadi lebih berani. Lebih berani, lebih mandiri saya dulu gitu. Alhamdulillah ya. Nah jadi ini pelajaran penting nih ya untuk para wali santri atau para orang tua yang mau mondokin anak. Iya. Berapapun usia anak itu, kalau memang dia sudah siap mondok, kasih aja jalannya begitu ya. Iya. Kalau memang dia sudah siap, Sudah mau. sudah siap, kasih. Dan memang yang salah satu mempengaruhi faktor dia punya semangat untuk mondok itu lingkungan. Nah, kebetulan Hijri ini tumbuh besar di lingkungan Nurul Quran. Nah, jadi sering lihat santri mengamati, kok asik ya. Ya seneng gitu kan. Ngaji tilawah. Ya hilang sendal, baju dan macam. Yang udah biasa gitu ya. Ya karena saya juga sama. Makanya saya sering ditegur juga pernah ya wali santri ngomong hilang itu segala macam ya. Padahal sama juga anak saya juga sama. Anak saya juga sama di pondoknya itu. Sering hilang. Kenapa? Sampai dia juga hilang sama aku. Sering hilang sendal. Udah berapa kali ganti anak saya itu ganti sendal. Ya kan, baju, anduk segala macam, bahkan sampai lemari itu nggak pernah awet. Lemari saya udah coba formalin nggak bisa juga, tetap aja. Jadi susah ya di pesantren memang gitu. Makanya para wali santri perlu tahu apa tuh perlu. Artinya itulah pesantren. Ya mudah-mudahan sih tidak tidak berlebihan negatifnya di pesantren itu. Tapi itu menjadi lumrah karena itu sudah kebiasaan. Dari dulu semenjak saya mondok pun seperti itu sebetulnya. Gitu. Oh karena mungkin di pesantren itu banyak karakter orangnya ya. Itu. Oh gitu. Ada yang masuk dia lagi soleh. Iya. Ada yang masuk kemungkinan dia masih menuju ke arah soleh. Gitu ya. Oh jadi ada yang kehilangan sendal satu nanti merembet ke yang lain. Begitu ya. Oh, karena memang karakter kita berbeda-beda ya. Tapi memang pada intinya adalah di pesantren meskipun kehilangan itu mengajari hal-hal positif. Iya. Benar ya. Kan dari situ kan mereka juga mandiri lah. Artinya mereka lebih berhati-hati. Iya, banyak pengalamannya, hikmahnya ada. Oh, banyak hikmahnya. Hikmahnya ada lah. Apa tuh hikmah? Hikmahnya sendalnya hilang kan. Tetap ada hilang. Iya. Gitu. Tapi itu milik Allah. Nah, milik Allah. Itu yang paling pasti. Jadi meskipun hilang dia akan tetap kembali. Iya. Jadi yang penting jangan terlalu berharap lah ya. Iya, sudah berharap. Iya, jangan terlalu berharap. Harap kembali. Iya. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan buat semuanya ya. Iya. Nah, memang pengalaman ayah mondok ini pastinya banyak banget ya. Iya, betul. Dan ini juga menceritakan tentang bagaimana pentingnya gitu ya. Pentingnya kita memondokkan anak dengan motivasi keikhlasan, kesabaran. Iya, betul. Kalau misalnya ada kasus-kasus begitu, iya, biarkan dia tumbuh besar dengan masalah itu. Iya, betul. Nah, orang tua juga kira-kira sikapnya harus seperti apa, ayah? Ya harus bijaksana lah ya. Bijaksana. Seperti apa misalnya? Jadi anggaplah itu sudah seperti yang tadi kita bahas ya. Anggaplah itu sudah merupakan takdir Allah. Kalau ada yang di pesantren anaknya seperti ini negatif segala macam, ya harus bisa menerima seperti itulah. Itulah adanya kehidupan di pesantren. Tapi saya yakin dengan keikhlasan para orang tua, dengan kebijaksanaan mereka, itu akan ada nilai keberhasilan. Karena inilah kita seperti itu. Itu keberhasilan justru datang dari keikhlasan para wali santri. Itu. Keikhlasan iya. Karena Allah pasti akan memberikan ganti ya pada mereka yang benar-benar sudah ikhlas mengikhlaskan segalanya, meskipun hanya kebanyakan negatif daripada positifnya gitu ya terjadi pada anaknya. Memang sepertinya ilmu tasawuf tertinggi ya, menjernihkan hati. Nah,
ikhlas. Di pesantren itu adalah keikhlasan dan kesabaran. Iya betul. Barangkali nih anak-anak kita ini hilang sendalnya karena kurang hati-hati, mungkin kurang menjaga gitu. Tidak serta-merta mungkin hanya sekedar menyalahkan begitu ya. Iya. Barangkali bisa mengevaluasi kesabarannya, keikhlasannya. Dan itu semua umum ya dihadapi mungkin oleh setiap orang tua yang menunjukkan anak di pesantren. Iyalah. Lagian kasihan juga mereka para pedagang sendal, tukang baju, tukang pondok ya kan. Kalau mereka nggak hilang, yang sendalnya nggak hilang, kan nggak dibeli. Oh, nggak Kasihan para pedagang. Jadi berbagi rezeki juga. Mungkin itu jalan dari Allah juga yang tadi dibilangnya. Masya Allah. Ya, jadi itu pengalaman yang ayah ya, dari mulai santri sekarang punya anak jadi santri. Alhamdulillah. Kita akan mengambil banyak hikmahnya di sini. Nah pastinya nih, selain sebagai seorang santri, sebagai juga seorang wali santri, ayah juga tadi bercerita nih tentang pengalaman ayah menjadi seorang santri berprestasi, bahkan sampai di tingkat nasional tadi ya. Iya. Alhamdulillah ya. Dan itu katanya nih ayah sampai bisa mengumrohkan orang tua. Benar itu ya? Menghajikan atau mengumrohkan itu? Ya alhamdulillah, mungkin ya itu berkat dari rezeki dari Allah. Ya, jadi membantu mengumrohkan orang tua. Membantu aja sih betul. Masya Allah. Alhamdulillah sih. Inilah keberkahan dari Al-Quran. Ya Al-Quran betul. Kebetulan nih hari ini nih kita penasaran nih. Ayah ini kan punya banyak pengalaman mengaji di mana-mana. Nah kita ingin dengarkan nih ayah ngaji. Waduh. Nah kira-kira mungkin 1-2 ayat lah yang ayah bisa tampilkan ngajinya untuk para sahabat santri semua di seluruh Indonesia. Silahkan ayah. Sebetulnya sih lagi serak ya. Oh serak ya? Oh sebetulnya nih. Tapi soalnya lagi tetap fit nih. Minum dulu. Ini sponsornya sponsor ini nih. Sponsor dari Koha gitu ya. Silakan pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, itu baru 1 ayat tapi sudah agak serak. lagi serak ya. Tapi ya itu suara menggambarkan satu prestasi di masa lalu. Alhamdulillah. Sekarang masih konsisten ya. Dan pastinya ayah dengan berbagai macam proses kehidupan menjadi seorang santri, ini yang kemudian mengantarkan ayah menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Ayah ada nasihat gak nih untuk para santri, para wali santri, mungkin atau pada orang tua yang pengen mendidik anaknya di pesantren? Ya mungkin sekedar kita menyampaikan dari pengalaman yang sudah kita alami selama di pesantren gitu ya. Memang betul apa yang disampaikan dalam kitab itu ya, ta'lim ya. Jadi harus ada kesungguhan dalam belajar. Itu kesungguhan, keinginan, kemauan dan lain sebagainya itu ya. Jadi dengan kesungguhan itu maka akan mempermudah dalam memahami, mempelajari ilmu yang mau kita pelajari. Dan terutama itu juga adanya keikhlasan dalam belajar. Itu penting sekali. Karena kalau tidak dilandaskan dengan keikhlasan itu biasanya dengan keluhan-keluhan yang ada itu memperpanjang waktu lama kita dalam memahami ilmu itu. Jadi makanya harus sabar, harus ikhlas di pesantren itu, harus bisa memahami lingkungan di pesantren,
harus bisa memahami bagaimana cara mengkaji ilmu di pesantren. Jadi betul-betul yang penting sih sungguh-sungguh aja mencari ilmunya. Insya Allah kayak belajar tilawah itu kan, kayak tilawah itu kan harus ada pemahaman menguasai tilawah itu dengan memiliki suara yang bagus gitu kan, dengan nafas yang panjang. Nah, itu by proses. Proses itu kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan bisa. Karena dulu waktu di Aliskon itu dulu, mungkin Ustadz Aldi juga pengalaman waktu dulu. Biasanya kita sudah bangun jam 2 malam, setengah 3 malam. Setengah 3 kan? Setengah 3 malam sudah bangun. Sebelum waktu Tidur lagi enggak? Enggak. Habis latihan baru tidur lagi. Enggak. Jadi sampai subuh kita nggak tidur lagi. Jadi kita latihan suara, istiqomah gitu ya, konsisten. Itu latihan nafas, dan memang kita lakukan di waktu-waktu salam itu ya. Sepertiga Karena memang dari Alitkon sendiri, guru-guru di Alitkon sendiri memang mengajarkan supaya waktu-waktu latihan suara dan nafas itu di waktu malam hari bagusnya. Itu kan perjuangan tidur ya, karena masih serak-serak ya. Iya. Jadi sungguh-sungguh lah. Kalau nggak ada kemauan ya nggak akan pernah bisa bangun, gitu kan? Kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan pernah mau bangun, gitu. Kalau kita nggak punya kemauan, makanya saya juga sering mengajarkan di Nurul Quran juga seperti itu ke santri. Jadi bangun malam, gitu kan? Jam sebelum subuh udah bangun, teriakan suaranya, latih suaranya, kemudian latih nafasnya. Itu sungguh-sungguh pasti bisa. Jadi memang tidak terlihat hari ini atau saat ini juga, tapi atau masa depan. Masa depan. Kan saya merasakan itu kan di masa depannya. Dulu saya ya biasa-biasa aja sebetulnya. Waktu saya di Alitkon biasa saja, waktu saya di pesantren tahfidz di Ciamas juga biasa saja. Tapi alhamdulillah ketika saya selesai dari situ semua, saya kuliah di PT IKI kan, alhamdulillah saya betul-betul merasakan mungkin inilah hasil perjuangan kita yang sungguh-sungguh di masa lalu. Wah, luar biasa. Ini nasihat nih untuk tips ya. Ya luar biasa itu karena omongan ya. Iya. Kalau artinya ayah mengalami kehidupan ya, proses bahwa memang tidak ada satu keberhasilan yang tidak melalui proses kehidupan yang mungkin sulit, mungkin gampang gitu ya. Nah, itu nasihat atau tips yang sangat luar biasa untuk para santri di seluruh Indonesia, khususnya kalian-kalian semua yang ingin mendawamkan untuk mempelajari Al-Quran. Nah, barangkali sahabat santri semua ini ingin menjadi qori ya, atau ingin hafidz yang bagus, harus punya kesabaran dan keikhlasan, juga kesungguh-sungguhan. Nah, insya Allah itu akan menjadi jalan kita untuk mempermudah mencapai masa depan yang lebih indah. Bukan pondok indah ya. Bukan pondok indah ya, tapi lebih indah. Nah, tapi bukan indah yang itu ya. Bukan. Itu nanti aja ngomongin belakang aja. Tapi ada yang nonton soalnya. Oke, para santri sekalian, itulah tadi podcast diskusi tentang bagaimana pengalaman hidup seorang ayah Ahmad Tujairi sebagai seorang santri dan sekarang menjadi seorang wali santri yang insya Allah nanti akan senantiasa hidup sebagai seorang santri dan bangga dong jadi santri. Alhamdulillah, bangga sekali. Nah, insya Allah menjadi santri akan memberikan kita keberkahan hidup, juga manfaat di masa depan, asalkan kita istiqomah dengan kesabaran dan keikhlasan dan kesungguh-sungguhan. Insya Allah setiap proses yang kita hadapi akan memberikan jalan yang baik di dunia maupun di akhirat. Iya, betul. Terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih ayah sudah mau hadir ke NK Podcast. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Dan kita doakan semoga ayah sehat selalu. Amin ya Allah. Bersama keluarga besarnya gitu. Juga kita doakan semoga ayah tetap menjadi seorang qori, tidak pindah ke pelawak. Enggak, jangan. Karena ya takutnya jadi pelawak itu ntar jadi luar biawak, bukan luar biasa. Harus luar biasa, luar biawak. Jadi lebih baik jadi qori aja lah. Qori aja. Ya mudah-mudahan qori itu bukan qori dunia, tapi qori dunia akhirat. Kemudian akhirat demi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di NK Podcast, media santri berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.